Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainil Susanti, kelas 10 MIPA 5. Saya diberi tugas untuk menjelaskan virus corona atau COVID-19. Sejak awal 2020, dunia digemparkan oleh virus corona baru yang menyerang pernapasan manusia dan bisa menyebabkan kematian. Virus yang berasal dari Wuhan, Cina ini dengan cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Lalu apa sebenarnya virus corona? Virus corona merupakan keluarga virus yang menaungi SARS-CoV-2 yang terjadi saat ini, SARS-CoV pada 2002 dan MERS-CoV pada 2012. Kata corona tersendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Bentuk virus corona menyerupai mahkota, sedangkan penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau disebut dengan COVID-19. Akronom dari coronavirus diase 19. Bagaimana gejala COVID-19? Ciri-ciri virus corona hampir mirip dengan gejala flu, diantaranya demam di atas 30 derajat Celcius, batuk kering, lemas, sakit tenggorokan, sesak napas, dan sakit kepala. Para ilmuwan mengatakan sangat mungkin bahwa virus ini berasal dari kelelawar, tetapi pertama kali melewati hewan perantara dengan cara yang sama seperti jenis lain dari virus corona. Saat wabah SARS tahun 2020 berpindah dari kelelawar ke tapal kuda ke musang sebelum akhirnya menginfeksi manusia. Salah satu hewan yang dicurigai inang perantara antara kelelawar dan manusia adalah terenggiling. Rangkaian DNA atau RNA ini kemudian menyusun suatu kode genetik yang secara keseluruhan membentuk sebuah genom. Pengurutan rangkaian DNA atau RNA tersebut menjadi gambar genom yang utuh dapat dilakukan whole genome sequencing. Bagaimana virus ini bisa menginfeksi orang? Virus menyebar melalui tetesan air liur yang muncrat dari mulut ke orang akibat batuk atau bersin, yang kemudian masuk ke tubuh orang yang berada dekat melalui mulut, hidung, dan mata. Virus kemudian masuk ke jalur reseptor di dalam sel dan mulai berkembang di sana. Virus ini mempunyai protein dengan ujung tajam yang membuat virus bisa menempel ke membran sel, dan dari situ materi genetis virus masuk ke sel tubuh manusia. Materi genetis tersebut kemudian membajak metabolisme sel dan membuat sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virusnya. Virus seperti ini mulai bergerak dari wilayah pinggiran kedua belah paru-paru dan mungkin butuh waktu untuk menaik ke saluran pernapasan atas, trachea, dan pusat pernapasan lainnya. Pola ini membantu menjelaskan kenapa Wuhan banyak kasus yang tidak bisa diidentifikasikan pada awalnya. Untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Pada beberapa penderita, COVID-19 dapat tidak menimbulkan gejala sama sekali atau disebut OTG, orang tanpa gejala. Orang yang sudah terkonfirmasi positif orang yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui pemeriksaan rapid test namun tidak mengalami gejala disebut sebagai kasus konfirmasi asimptomatik. Penderita ini tetap bisa menularkan COVID-19 ke orang lain. Dan untuk menghindari COVID-19, kita cukup mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak dimanapun, saat apapun, dan kapanpun. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.